WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali kita bersama-sama mau menanggapi sabda Tuhan dan merenungkannya untuk kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022, dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai ayat 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kalau saya boleh memberi komentar atas gambaran sikap orang-orang kepada Santo Yohanes dan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, maka saya dapat mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang waton suloyo, waton suloyo. Jadi selalu berpikir yang sebaliknya, waton suloyo. Tidak menyetujui, apapun tidak disetujui dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka berkomentar, ini orang aneh ini ya, orang aneh. Orang yang nyentrik. Mereka berkata, "Ya kerasukan setan," itu aneh-aneh saja ini orang. Dan kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan komentar mereka, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Jadi mereka itu selalu menganggap negatif, menilai negatif ya. Tidak didalami dulu, tetapi langsung menilai secara negatif. Artinya kehadiran Santo Yohanes Pembaptis, kehadiran Tuhan Yesus juga tidak mereka terima. Inilah hal yang memprihatinkan ya, karena kedatangan Tuhan yang membawa rahmat keselamatan tidak diterima. Tapi untunglah Santo Yohanes Pembaptis juga mempunyai banyak murid, dan mereka itu adalah orang-orang yang menanggapi secara positif ya. Tidak waton suloyo, tapi menanggapinya secara positif. Dan terjadilah suatu gerakan rohani, orang-orang yang bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, sikap orang-orang yang waton suloyo itu adalah orang-orang yang ya akhirnya juga tidak serius menanggapi peristiwa-peristiwa kehidupan. Barangkali mereka juga tidak punya perasaan untuk bersimpati, apalagi untuk berempati pada orang lain. Jadi mereka tidak sampai kepada suatu relasi yang mendalam. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, ya kiranya komentar Tuhan Yesus kepada orang-orang sebangsanya itu, yang dikatakan selalu memberi komentar negatif ya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, terutama peristiwa kehadiran Santo Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri, ya kiranya menjadi suatu kekurangan di dalam hidup mereka. Ya mereka tidak bisa menilai peristiwa itu secara mendalam, sehingga peristiwa itu juga berlalu begitu saja. Mereka akhirnya juga tidak bisa menerima dan menilai kehadiran Yesus dan maknanya.
Dan itulah berarti bahwa mereka ya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan berkat. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, kita bersyukur punya acara Insap ya, Inspirasi Sabda. Kita punya Insap. Dan semoga ini bagi kita juga merupakan suatu tanda keterbukaan hati kita. Apresiasi dan penghargaan kita terhadap kehadiran Tuhan atas sabda-sabdanya. Dan akhirnya kita juga akan mencintai Tuhan. Akan dimampukan untuk menerima kehadiran Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita juga selalu membuka hati ya, membuka hati. Kita belajar terus-menerus untuk mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita terus berusaha memperhatikan dan mendalami peristiwa Yesus yang sangat menentukan keselamatan kita. Semoga pengenalan kita akan Tuhan Yesus juga menjadi pedoman bagi kita, membawa kita kepada tujuan hidup yang sejati, membuka mata hati kita untuk sungguh-sungguh melihat arah hidup yang benar, dan akhirnya kita boleh mengalami dan menikmati rahmat keselamatan di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kita bersama dimanapun juga kita berada. Semoga kehadiran Yesus menjadi kekuatan, menjadi penuntun, menjadi jalan kita untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.